Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, sebuah momentum kebahagiaan luar biasa kini dirasakan oleh kaum muslimin secara khusus di Turki dan tentu saja seluruh umat Islam di dunia, karena pada hari ini 24 Juli 2020 Masjid Hagia Sophia yang 86 tahun menjadi museum itu akan didirikan sholat berjamaah, yaitu sholat Jumat perdana, dan ini akan diikuti sekitar 1.500 jamaah. Dan tentu saja ini bukan sekedar sebuah katakan fenomena biasa, tapi syarat dengan nilai sejarah, juga visi-visi peradaban, dan tentu saja sikap terbaik dalam kita menyikapi kehidupan hari ini, bahwa ternyata umat Islam memang betul-betul mampu menghadirkan spektakuler dalam hal sejarah, kemudian nilai, bahkan keteladanan. Dan yang menarik di sini adalah Erdogan ikut membantu Masjid Hagia Sophia ini dengan memberikan sumbangan dari kantong pribadinya berupa karpet dengan corak Rumi Ottoman pada abad ke-17, di mana karpet buatan domestik Turki ini dibuat dengan teknologi canggih berbahan 100% wool. Karpet ini juga antibakteri, tidak mengandung virus dan bakteri, serta tidak mudah terbakar. Ini juga sebuah indikasi yang menarik bahwa ternyata Turki telah mampu dengan teknologinya menghadirkan kebutuhan-kebutuhan yang katakan kompatibel di dalam masalah-masalah terkini, terutama ketika dunia dilanda virus corona. Dan semoga saja masjid ini menjadi sebuah awal kebangkitan umat Islam baik di Turki maupun di seluruh dunia. Dan kalau kita kembali pada sejarah, bahwa Islam itu memang tidak bisa lepas dari yang namanya masjid. Oleh karena itu sangat rugi umat Islam yang dalam kesehariannya itu tidak ada kecintaan terhadap masjid, bahwa kemudian hari ini masih terkendala karena situasi corona, di mana kita harus katakanlah menjaga diri atau lebih baik di rumah. Maka hal itu adalah hal yang tidak bisa bersifat permanen, dan kita berharap semoga corona juga segera selesai dan kita bisa sama-sama kembali ke masjid dengan aman, tenang, dan sesuai dengan syariat sholat jamaah itu, yaitu kembali sholat seperti biasanya, lurus dan rapat. Sisi yang penting untuk kemudian kita kaji adalah bahwa zaman itu pasti bergulir, waktu itu akan terus mengantarkan perubahan-perubahan, maka umat Islam harus tenang, kemudian fokus dan konsisten dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh Nabi Muhammad, karena cepat atau lambat perubahan itu pasti terjadi. Kita tentu tidak pernah membayangkan bahwa Masjid Hagia Sophia ini akan kembali. Ini berarti semangat Erdogan bahwa Masjidil Aqsa itu akan kembali setelah Masjid Hagia Sophia ini kembali, saya pikir adalah sebuah optimisme yang tidak saja harus, tapi memang realistis dari kondisi sekarang, di mana masyarakat Barat itu tidak bisa memberikan sebuah argumen yang memadai perihal mengapa Masjidil Aqsa itu harus tidak dikembalikan kepada umat Islam dan seterusnya. Sisi yang lain semakin menunjukkan bahwa masjid adalah sentral kebangkitan umat Islam, dan ini kalau disambut dengan sebuah perubahan mindset dan disusul oleh perubahan perilaku, maka umat Islam akan menjadi umat terbaik. Dan dalam konteks kalau kita istilahkan sebagai sebuah kompetisi Barat dan Islam, sekarang kondisinya sudah sangat berbeda. Dulu mungkin Barat yang agak hegemonik, tapi sekarang sudah agak sulit, karena masyarakat di Barat itu sudah tidak peduli dengan yang namanya agama. Seperti kemarin terjadi katedral terbakar, itu masyarakat di Nantes, Prancis itu tidak terlalu peduli mau terbakar mau tidak katedral itu, walaupun nilainya secara sejarah sangat tinggi bagi UNESCO terutama. Ini bukan hal yang sangat penting bagi masyarakat setempat, karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan agama. Kondisi berbeda justru terjadi pada umat Islam. Bahkan pertumbuhan orang yang masuk Islam di Amerika dan Eropa itu semakin tinggi, semakin hari terus terjadi. Dan ini semakin menunjukkan bahwa gelombang cahaya Islam itu kian menyinari dunia Barat.
Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ini mungkin kalau secara politik ya bisa dikatakan umat Islam memang bisa disebut sebagai objek gitu, walaupun tidak 100%. Tetapi dalam konteks kultur, semangat hidup, saya meyakini bahwa umat Islam di Indonesia semangatnya masih sangat tinggi, ya, giroh perjuangannya juga sangat kuat, dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya umat Islam di Indonesia itu betul-betul solid. Hanya saja memang ada tahapan di mana umat Islam memilih sabar dengan situasi sekarang, sehingga kita mengutamakan yang namanya maslahah, jangan ada kekacauan dan seterusnya. Namun ini nampaknya akan menjadi sebuah gelombang yang justru meningkatkan kualitas umat Islam pada konteks sisi dan nilai peradaban itu sendiri. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, penting bagi kita untuk kembali mengikuti apa yang terjadi di Hagia Sophia, karena ini menjadi semacam sebuah magnet baru yang memberikan energi besar bagi semangat dan optimisme umat Islam di dalam menjalankan nilai-nilai Islam itu sendiri, termasuk pada konteks bagaimana peradaban ke depan dunia ini bisa katakanlah ditata ulang, ya, ditata ulang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tentu saja nilai-nilai peradaban Islam itu. Tapi apakah cukup hanya dengan Turki seperti itu? Tentu saja ini pertanyaan penting. Ya tentu saja tidak. Kalau kemudian Turki berhasil, itu tidak secara otomatis umat Islam di Indonesia akan berhasil. Di sini kita patut untuk kemudian belajar, pada saat yang sama juga semakin solid, konsisten dan komitmen, karena keberhasilan itu tidak ikut-ikutan, ya. Keberhasilan itu adalah sebuah capaian yang memang direncanakan, kemudian diperjuangkan, bahkan kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah seperti sebuah gelombang energi, ini akan terus mengalir, menyetrum gitu ya, berpengaruh pada dunia Islam atau umat Islam yang lainnya. Semoga kebahagiaan kaum muslimin di Turki akan menjadi titik balik kebahagiaan umat Islam di seluruh dunia untuk selanjutnya mengubah wajah dunia dari kapitalisme, komunisme menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.